Semua orang menyingkir ketika orang itu lewat, bukan karena jahat, hanya karena aturannya jelas. Dan aturan itu masuk akal dari sudut pandang yang aman. Tapi ada yang tidak menyingkir, yang justru berhenti dan mengulurkan tangan. Tangan itu menyentuh, bukan dari jarak yang aman, yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh oleh siapapun. Dan di dalam sentuhan itu, sebelum ada yang lain terjadi, sudah ada sesuatu yang lebih dari obat, yang sudah lama dibutuhkan. Kesembuhan fisiknya adalah diakui, adalah dianggap layak untuk disuh, adalah ada yang berhenti di antara orang banyak yang terus berjalan dan melihat, bukan melewati. Tangan yang sama yang menciptakan ujung jari manusia memilih untuk menggunakan ujung jari itu untuk menyentuh yang paling lama tidak disentuh, yang paling lama tidak disentuh. Dan tangan itu tidak ragu. Tangan itu menyentuh yang sudah bertahun-tahun tidak disuruh oleh siapapun. Dan di dalam sentuhan itu sudah ada sesuatu yang lebih dari obat, yang sudah lama dibutuhkan, sudah lama dibutuhkan. Tangan itu tidak pernah ragu untuk menyentuh yang sudah lama tidak disentuh. Raja-raja dunia ini datang dengan prosesi, dengan suara yang mempersiapkan kedatangan mereka, dengan orang-orang yang minggir untuk memberi jalan. Dia datang di atas keledai yang bahkan bukan kendaraan yang gagah. Di antara orang-orang yang melambaikan daun palem, yang tidak tahu sepenuhnya apa yang sedang mereka sambut. Kerendahan hati seperti ini bukan karena tidak punya pilihan lain, bukan karena tidak tahu
siapa dirinya, tapi karena tahu persis siapa dirinya dan memilih untuk tidak menggunakannya sebagai sesuatu yang harus ditampilkan, yang paling tidak perlu membuktikan apapun, adalah yang paling tidak mencoba membuktikan apapun. Dan dia yang punya segala alasan untuk membuat semua orang tahu siapa yang ada di depan mereka, memilih cara yang paling tidak memaksa itu. Kerendahan hati bukan tentang berpikir rendah tentang diri sendiri, tapi tentang tidak selalu berpikir tentang diri sendiri. Dan dia yang tidak pernah perlu memikirkan tentang dirinya, tidak pernah perlu, tapi kalau perlu pun dia memilih untuk tidak, memilih untuk tidak. Tapi kalau perlu pun dia memilih untuk tidak. Kerendahan hati seperti ini bukan karena tidak punya pilihan lain, tapi karena tahu persis siapa dirinya dan memilih untuk tidak menggunakannya sebagai sesuatu yang harus ditampilkan, harus ditampilkan, yang harus ditampilkan. Yang paling besar datang dengan cara yang paling kecil, dan itu bukan kelemahan. Dia bisa saja menjawab semua pertanyaan dengan jawaban yang langsung dan tuntas. Dia tahu semuanya lebih dari siapapun yang pernah ditanya. Tapi seringkali yang datang kembali adalah pertanyaan, bukan jawaban. Siapakah aku menurutmu? Apa yang kamu cari? Apakah kamu mau sembuh? Pertanyaan yang bukan karena tidak tahu, tapi karena jawaban yang ditemukan sendiri, menancap lebih dalam dari jawaban yang diberikan dari luar. Ada penghormatan di dalam pertanyaan itu kepada yang ditanya, seolah berkata kamu mampu untuk sampai ke sana. Kamu tidak perlu diceritakan, kamu bisa menemukan. Dan guru yang tahu segalanya memilih cara yang paling lama, paling tidak efisien
Semua orang melihat kerumunan, dia melihat orang. Di antara semua yang lewat, semua orang melihat yang lewat. Dia melihat yang berhenti. Di dalam yang lewat itu ada perbedaan besar antara melihat dan melihat. Matanya tidak melewatimu, tidak mencarimu di kerumunan untuk kemudian melanjutkan ke yang lain. Berhenti di kamu, melihat yang ada di balik yang semua orang lihat, dan memanggil namamu dari apa yang dia lihat. Zakheus yang kecil itu naik ke pohon untuk bisa melihat, bukan untuk dilihat. Tapi mata itu berhenti tepat di bawah pohon itu dan berkata, turun, hari ini aku harus menginap di rumahmu, bukan di rumah yang lebih terhormat. Di rumahmu ada sesuatu yang terjadi ketika seseorang benar-benar melihatmu, bukan siluetmu, bukan versimu yang terlihat dari luar, tapi kamu yang sesungguhnya, yang bahkan kamu sendiri kadang tidak mau melihat. Tidak mau melihat, tapi dia melihat dan tetap memilih. Matanya tidak melewatimu, berhenti di kamu, melihat yang ada di balik yang semua orang lihat, dan memanggil namamu dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia lihat, yang bahkan kamu tidak selalu tahu ada di sana. Di antara semua orang, mata itu berhenti di kamu. Meja makan bukan hanya tempat makan. Di budaya itu, di zaman itu, duduk bersama di meja berarti mengakui bahwa yang di seberang mejamu adalah sesamamu. Dan dia memilih mejanya dengan sangat hati-hati, dengan cara yang membuat semua orang terkejut. Di mejanya ada pemungut cukai, penurut cukai dan mendosa, dengan cara yang membuat semua orang terkejut. Di mejanya ada yang
Ada gambar Yesus yang terlalu tenang, terlalu bisa diprediksi, terlalu tidak pernah membuat siapapun tidak nyaman. Tapi yang ada di dalam kitab itu membuat orang marah, membuat orang ingin melempar batu, membuat orang merencanakan cara untuk menyingkirkannya, karena dia berkata yang benar di tempat yang paling tidak nyaman untuk mengatakannya. Ini bukan keberanian yang tidak merasakan, ini yang tahu persis apa yang menanti dan tetap berjalan ke arahnya. Bukan karena tidak takut, tapi karena ada yang lebih besar dari ketakutan itu, yang membuatnya tetap melangkah ke yang sudah bisa dilihat dari jauh. Dia membalik meja di bait Allah, bukan dengan impulsif, tapi dengan mata yang melihat apa yang seharusnya tidak ada di sana. Dia berkata kepada pemimpin-pemimpin agama itu hal-hal yang tidak ada yang berani katakan di depan muka mereka, dengan suara yang tidak bergedar. Keberanian bukan tidak merasakan biayanya. Keberanian adalah melakukan yang benar ketika biayanya sudah jelas, dan masih melakukannya juga. Dengan mata terbuka tentang apa yang akan datang. Ini bukan keberanian yang tidak merasakan, ini yang tahu persis apa yang menanti dan tetap berjalan ke arahnya. Bukan karena tidak takut, tapi karena ada yang lebih besar dari ketakutan itu, lebih besar dari ketakutan itu, dan dia memilih yang lebih besar itu. Dia tahu apa yang menanti dan tetap berjalan ke arahnya. Dua kata yang paling pendek di dalam kitab yang tebal itu. Yesus menangis, bukan karena tidak tahu apa yang akan terjadi,
karena kehilangan kendali, bukan karena imannya sedang lemah, tapi karena yang ada di depannya nyata dan menyakitkan, dan layak untuk ditangisi. Dan di dalam dua kata itu, dua kata yang tidak mencoba, ada sesuatu yang mengubah caraku memahami siapa yang ada di atas sana. Bukan yang tidak merasakan, bukan yang melihat dari jarak yang aman, yang merasakan dari dalam, yang menangis di depan, yang menyakitkan. Air mata itu bukan kelemahan di muka orang banyak itu, di depan kubur sahabatnya, dengan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Air mata itu adalah Tuhan yang mengizinkan dirinya untuk sepenuhnya hadir di dalam momen yang menyakitkan. Tanpa melompat langsung ke resolusinya, dia menangis dengan yang menangis. Dia merasakan kehilangan yang kehilangan. Dia tidak mempercepat duka orang lain dengan jawaban yang terlalu cepat. Dia duduk di dalam momen itu dan menangis bersama. Dan di dalam dua kata itu ada sesuatu yang mengubah caraku memahami siapa yang ada di atas sana. Bukan yang tidak merasakan, yang merasakan dari dalam, yang menangis di depan, yang menyakitkan. Pura-pura tidak menyakitkan. Yesus menangis dua kata yang mengubah segalanya tentang siapa dia. Dia tidur di buritan perahu itu, di atas bantal, dengan tidur yang sungguh-sungguh. Bukan pura-pura, bukan sekedar berbaring. Tidur yang dalam, yang datang dari kelelahan, yang nyata, yang maha kuasa. Kelelahan dan tidur. Ada sesuatu yang mengagumkan dan bukan yang bisa kelelahan, yang tubuhnya membutuhkan istirahat.
matanya bisa menutup di tengah badai dan tidak terbuka sampai ada yang membangunkannya. Dia tahu rasanya kaki yang pegal setelah jalan jauh, tangan yang lelah setelah bekerja seharian, mata yang berat di penghujung hari yang tidak bisa ditahan lagi. Dia tidak meminjam kelelahan itu dari pengalaman manusia, dia merasakannya sendiri dari dalam. Dan kalau dia yang seperti itu pernah tidur karena kelelahan, maka kelelahan ini juga bukan sesuatu yang asing baginya. Bukan sesuatu yang asing. Dia tahu dari pengalamannya sendiri. Dia mengerti dari dalam, bukan dari teori. Ada sesuatu yang mengagumkan tentang Tuhan yang bisa kelelahan, yang tubuhnya membutuhkan istirahat, yang matanya bisa menutup dan tidak terbuka sampai ada yang membangunkannya. Sampai ada yang membangunkannya dan dia bangun dan berbicara kepada badainya. Dia dan tidur dan mengerti kelelahan ini dari dalam. Bermaksud baik, mereka hanya mencoba melindungi waktunya dari yang dianggap tidak penting, dari yang dianggap belum cukup besar untuk membutuhkan perhatiannya. Tapi ada yang melihat itu dan tidak setuju. Dengan cara yang tidak biasa bagi seorang guru untuk tidak setuju. Biarkan mereka datang, kepada yang menghalangi mereka karena kepunyaan yang seperti mereka lah kerajaan itu. Bukan perumpamaan, bukan kiasan, tapi deklarasi tentang siapa yang sudah ada di dalam. Ketika yang merasa sudah layak masih sibuk mendaftarkan kelayakannya di budaya yang menempatkan anak-anak di bagian yang tidak terlalu penting. Dia menempatkan mereka di tengah, di depan sebagai contoh. Bukan karena anak-anak sempurna, tapi karena ada sesuatu yang mereka punya yang orang dewasa sudah lama kehilangan. Kepercayaan yang tidak berhitung, kehadiran yang penuh di satu momen, kebutuhan
Kebutuhan yang tidak disembunyikan, ketergantungan yang tidak dianggap lemah. Semua itu yang ada sebelum dunia mengajarkan cara lain untuk terlihat kuat. Semua itu yang ada sebelum dunia mengajarkan cara lain untuk terlihat kuat. Biarkan mereka datang, jangan halangi mereka karena kepunyaan yang seperti mereka lah kerajaan itu. Dan di tengah mereka dia duduk dan merasa di tempat yang tepat, di tempat yang tepat. Mereka bertanya hal yang sama berkali-kali. Setelah melihat hal yang sama berkali-kali, mereka berdebat tentang siapa yang terbesar. Setelah semua yang sudah diajarkan tentang yang terkecil, dan dia tidak menyerah, tidak dengan frustrasi yang terlihat, tidak dengan kelelahan yang mengakhiri sesi, hanya mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Kasih yang seperti ini, yang tidak memiliki batas toleransi, yang tidak menghitung sudah berapa kali, yang tidak membandingkan kemajuan dengan kecepatan yang diharapkan, yang hanya tahu bahwa yang di depannya berharga dan sedang dalam proses. Dan proses itu membutuhkan waktu yang tidak bisa dipercepat dengan frustrasi. Petrus yang menyangkal itu sudah diprediksi, bukan kejutan bagi yang memprediksinya. Tapi Petrus dipilih juga, dipertahankan juga, dipulihkan juga dengan pertanyaan yang lembut 3 kali, sama dengan 3 kali penyangkalannya. Tidak ada yang dibuang karena prosesnya terlalu lambat. Tidak ada yang ditinggalkan karena jatuhnya terlalu banyak. Tidak ada yang dianggap selesai sebelum selesai. Sebelum selesai, sebelum selesai. Kasih yang seperti ini, yang tidak menghitung sudah berapa kali, yang hanya tahu bahwa yang di depannya berharga, yang hanya tahu bahwa yang di depannya berharga, dan sedang dalam proses yang membutuhkan waktu, yang tidak bisa dipercepat dengan frustrasi. tidak bisa dipercepat, daya tahu itu masih dalam proses.
simbolis saja. 40 hari yang masing-masing adalah 24 jam yang harus dilewati. Satu persatu, dengan lapar yang nyata, dengan kesendirian yang nyata, dengan suara yang menawarkan jalan keluar yang terdengar masuk akal dari dalam kelaparan itu. Dia tidak melewati ini dengan kekebalan yang tidak bisa kita miliki, tidak dengan kekebalan, dengan perjuangan yang sama. Godaan itu nyata, beratnya nyata, tarikannya nyata, beratnya nyata. Beratnya nyata. Selama hampir 30 tahun sebelum ada yang menulis tentangnya, dia bekerja. Tangan yang sama yang membentuk alam semesta, belajar membentuk kayu di bengkel yang kecil, di kota yang kecil yang tidak ada di peta yang penting. Ada serutan kayu di lantai itu, serutan kering. Ada pekerjaan yang harus selesai sebelum sore. Ada pelanggan yang menunggu, ada kayu yang tidak mau dibentuk dengan mudah, dan tangan yang melakukan itu semua adalah tangan yang sama yang nantinya akan disembah oleh generasi demi generasi. Dia tahu rasanya pekerjaan yang tidak dilihat siapapun, yang hanya ada antara tangan yang bekerja dan bahan yang dikerjakan. Dia tahu rasanya hari yang panjang yang tidak ada yang mengingat, yang berlalu seperti hari biasa karena memang itu yang dia pilih. Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil untuk pernah dilakukan oleh yang paling besar. Selama hampir 30 tahun, selama hampir 30 tahun, tanpa ada yang tahu siapa yang sedang bekerja. Ada serutan kayu di lantai itu, ada pekerjaan yang harus selesai sebelum sore. Ada kayu yang tidak mau dibentuk dengan mudah, dan tangan yang melakukan itu semua adalah tangan yang sama yang nantinya akan disembah. Tapi hari itu hanya
Tangannya membentuk alam semesta, pernah membentuk kayu di bengkel yang kecil, hari demi hari. Di momen dimana tidak ada yang akan menyalahkannya kalau dia diam saja. Di momen dimana tidak ada yang mengharapkan apapun selain mungkin teriakan kemarahan yang memang layak. Kata yang keluar bukan yang paling banyak orang siapkan untuk keluar dari mulut yang ada di posisi itu. Ampuni mereka di saat yang paling tidak mungkin untuk karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukan setelah sakitnya hilang, bukan setelah semuanya berlalu. Di tengah sakitnya, di saat yang paling tidak mungkin, kata itu keluar. Pengampunan yang menunggu kondisi yang tepat adalah pengampunan yang mungkin tidak pernah datang, karena kondisi yang tepat jarang sekali datang. Tapi yang ini tidak menunggu kondisi yang tepat, tidak menunggu rasa sakitnya reda, tidak menunggu mereka meminta. Datang dulu sebelum semua itu. Kasih yang seperti ini tidak bisa diproduksi dari dalam diri manusia biasa, tidak dengan usaha yang paling keras sekalipun. Hanya bisa diterima dari sumbernya dan mengalir keluar dari yang sudah menerimanya, dari yang sudah menerimanya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Ampuni mereka di saat yang paling tidak mungkin untuk mengucapkan itu. Bukan setelah sakitnya hilang, di tengah sakitnya kata itu keluar dan mengubah apa yang mungkin, untuk selamanya. Kata mungkin di tengah yang paling sakit, kata itu keluar. Ampuni.
Dia pergi sedikit lebih jauh dari yang lain dan berlutut di tanah yang dingin itu. Dan di sana, jauh dari telinga siapapun, kecuali satu, ada doa yang paling jujur yang pernah diucapkan oleh siapapun. Kalau mungkin, jauhkan cawan ini dariku. Bukan pura-pura tidak berat, bukan pura-pura tidak takut, tapi minta dengan jujur. Kalau ada cara lain, tunjukkan cara lain itu. Dan kemudian, kata yang paling berat yang pernah diucapkan oleh bibir manusia, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Bukan karena kehendaknya tidak ada, tapi karena kehendak yang lebih besar dipilih di atas kehendak yang lebih kecil, dengan biaya yang sudah jelas. Keringat itu seperti darah, bukan kiasan, tapi deskripsi dari tubuh yang merasakan beban yang akan datang sepenuhnya tanpa kekebalan, tanpa jarak yang aman dari apa yang menanti. Kalau mungkin, jauhkan cawan ini, bukan pura-pura tidak berat, tapi minta dengan jujur. Kalau ada cara lain, dan kemudian, bukan kehendakku, tapi kehendakku, tapi kehendakmu, tapi kehendakmu. Kata yang paling berat dan paling agung sekaligus. Di taman itu, doa yang paling jujur, dan kemudian, bukan kehendak.